Jelang Ramadan, emak-emak tumpah ruah di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka berburu baju gamis bini orang yang sedang viral. Kepadatan pengunjung terlihat di Pasar Tanah Abang. Warga dari berbagai daerah berburu membeli kebutuhan lebaran, mulai dari busana muslim seperti baju koko, gamis, abaya, mukena hingga perlengkapan lainnya. Salah satu baju muslim yang menjadi incaran yakni gamis bini orang yang viral di media sosial. Sejumlah pedagang menegaskan bahwa penjualan busana muslim melonjak sejak awal tahun ini. Para pembeli menyebut memilih mempersiapkan baju lebaran lebih awal untuk menghindari keramaian saat puasa nanti. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah bergabung dengan Wenda Nura di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat siang, Wenda. Seperti apa sih sebetulnya gamis bini orang yang diburu pembeli? Halo, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Luar biasa ya antusias masyarakat untuk berburu baju lebaran ini sangat begitu tinggi karena terbukti ini semakin siang semakin ramai yang datang ke Pasar Tanah Abang. Dan ada salah satu yang menarik nampaknya Arlista, mengapa banyak juga orang yang berburu baju lebaran lebih awal, karena ada tren baju lebaran yang lagi viral belakangan ini Arlista. Nama gamisnya inilah gamis istri orang. Nah, ini menarik sekali dan kita akan coba tanyakan langsung ke penjualnya kenapa dinamakan gamis istri orang begitu ya. Halo, selamat siang Kakak. Kakak, maaf ganggu waktunya, kita boleh wawancara sebentar? Baik, Kakak, maaf, dengan Kakak siapa? Karini, Kak. Karini ini kan penjual salah satu baju yang lagi viral ya, gamis istri orang. Boleh dijelasin dong kenapa namanya gamis istri orang? Oh ya, jadi tuh ya trendingnya itu karena memang yang pakai bini orang dan yang beli-beli juga bini orang. Ditambah juga ada lagu yang lagi itu ya, lagu bini orang, jadinya kita trending. Kabarnya ada kaitannya juga sama influencer yang lagi viral juga, itu gimana sih kaitannya, Kak? Oh ya, karena kan influencer yang terkenal itu kan dia terkenal dari bajunya pakai butter yellow ya. Dari situ kita langsung rilis di warna itu semua, terus percoklatan juga di tren 2026 ini gitu. Oke, jadi selain dari modelnya tapi dari warnanya juga begitu ya. Kalau untuk produksinya, ini produksi dari mana? Terus untuk penjualannya gimana nih antusias masyarakat dari baju istri orang ini? Untuk produksi ya, kita produksi lokal, kita produksi sendiri ya Kak ya. Dan untuk peningkatan antusias masyarakat, alhamdulillah itu besar banget ya Kak antusiasnya. Mereka lebih maunya tuh lihat langsung ke tokonya, ke offline-nya ya. Jadi banyak juga nih pembeli yang nyari baju gamis istri orang ini ya. Pokoknya dari sudut manapun dia nyarinya bini orang ya. Oke, kalau untuk penjualan ini udah mulai meningkat sejak kapan sih Kak, sebelum lebaran? Oh, kalau untuk peningkatan penjualan, alhamdulillah dari 2 bulan terakhir ini kita sudah lumayan ramai ya Kak ya. Alhamdulillah sudah ramai sih. Baik, satu lagi deh Kak, selain tren gamis istri orang, ada tren apa lagi untuk lebaran tahun ini? Selain bini orang, kita ada gamis rompi lepas, dan satu lagi mertua series. Ya, jadi tuh mertua series itu dia masih di gamis rompi ya, di model yang kayak itu ya. Itu sama, ada 3 model kita yang lagi trennya. Satu lagi Kak, mohon maaf sekali, boleh ditunjukin gak sih gamis istri orang tuh yang seperti apa ya? Oke, ya Arlisa dan juga bisa kita mau lihat langsung nih ya, seperti apa sih gamis istri orang yang lagi viral banget belakangan ini dan banyak dicari terutama di Pasar Tanah Abang ini. Bisa dilihat juga Arlisa dan juga pemirsa di layar televisi Anda. Ini antusias masyarakat yang berkunjung ke Pasar Tanah Abang ini begitu tinggi. Dan sejak pagi hari tadi kami memantau di Pasar Tanah Abang, ini semakin siang semakin ramai, semakin padat. Dan ini bisa dilihat langsung Arlisa dan juga pemirsa. Boleh dijelasin kan yang mana gamis istri orang, yang mana tren lainnya begitu? Ini ya yang pertama, ini di model rompi lepas ya, inner outer ya, 2 set. Ya, ini yang series rompi lepas, dan untuk yang bini orang ini nih. Ya, ini yang bini orang. Ini yang bini orang.
depannya. Depannya. Ini belakangnya ya, Kak. Boleh dijelasin yang jadi khasnya dari istri orang ini apanya sih? Ini orang dari model depannya sayang ya. Nih dia udah ada ini dabelan berkat sentilinya. Terus dia dari bagian lengannya juga model balon. Ya. Kayak gini sayang. Lanjut di model rompi lepas. Ini Mertua series. Ya. Bagian belakangnya sih. Jadi itu dia rompi lepas, Kak. Dia bisa dilepas ya rompinya. Itu ada tali di bagian sampingnya. Ya. Oke, makasih banyak Kak. Makasih banyak ya. Baik Arlista, jadi seperti itu kurang lebih selain dari modelnya, ternyata dinamakan gamis sisir onang juga dari warnanya. Karena memang terinspirasi dari influencer yang sedang viral itu sering menggunakan baju dengan warna seperti itu. Jadi itu dijadikan inspirasi untuk tren lebaran tahun ini dan tentunya akan membuat lebaran tahun ini akan semakin menarik lagi. Kembali Anda Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya Wenda Nura melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, tradisi ziarah dan pembersihan makam berlangsung turun-temurun dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, mulai dari TPU Karet Bifak hingga Tanah Abang, Jakarta Pusat dan juga hingga Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. TPU Karet Bifak menjadi salah satu TPU yang ramai didatangi oleh para peziarah jelang Ramadan. Para peziarah datang untuk mendoakan keluarga atau kerabat yang telah meninggal dunia sebagai bagian dari tradisi. Selain mendoakan, para peziarah juga membersihkan makam dari rumput liar dan daun-daun kering. Hal serupa juga dilakukan masyarakat Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mereka datang ke komplek pemakaman umum Sabtu pagi untuk bersih-bersih seluruh area komplek dari rumput liar. Dalam kesempatan itu, masyarakat juga membersihkan makam para leluhurnya sekaligus memanjatkan doa. Biar nanti pas begitu menjelang puasa, makam atau kubur itu pada bersih. Ya, insya Allah kalau seandainya bersih, kita nyaman dilihatnya, Pak. Berarti Bapak sendiri tadi bersih makam keluarga atau gimana, Pak? Keluarga juga, ya umum juga. Selain mempererat tali silaturahmi sesama warga, tradisi turun-temurun ini juga dilakukan sebagai unsur rohaniah menjelang bulan puasa. Itu tradisi masyarakat biasanya menyambut kehadiran bulan Ramadan, mereka bersih-bersih di pemakaman untuk meningkatkan kecintaan kepada para leluhurnya. Usai pembersihan di komplek pemakaman, aksi bersih-bersih juga dilanjutkan ke masjid dan mushola di desa masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan, harga kebutuhan pokok di pasaran alami kenaikan. Seperti yang terjadi di Cimahi, Jawa Barat dan Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Satgas Pangan pun segera menyelidiki penyebab kenaikan harga. Harga sejumlah kebutuhan pokok jelang Ramadan terus meroket. Tim gabungan dari Satgas Pangan Polda Jabar dan Pemkot Cimahi menyidak pasar atas kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam sidak, ditemukan sejumlah bahan pokok jelang puasa yang mengalami kenaikan harga, seperti daging sapi dari harga normal Rp130.000 kini naik mencapai Rp150.000 per kilogram. Daging ayam dari Rp38.000 kini menyentuh Rp45.000 per kilogram. Sementara itu cabai rawit merah dari harga Rp50.000 naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan akibat permintaan yang tinggi dari konsumen jelang puasa. Pedagang pun mengaku kesulitan jika harus mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah. Kalau menurut Ibu sih anggapannya bagus juga sih kalau misalkan biar masyarakat juga tahu bahwa menjelang hari-hari besar itu semua bahan pokok pasti mengalami kenaikan. Cuman kita juga disesuaikan dengan penerimaan kita dari bandar-bandar karena memang hari ini dari kemarin itu sudah H-7 kita sudah 42.000. Masalah harga kalau misalkan dari atas menekan dengan target harga yang harus dikeluarkan, misalkan harus menjual ayam di target dari pemerintah harus mengeluarkan harga segitu, harusnya ada kerjasama dengan pemerintah untuk ke tempat-tempat bandar-bandar atau yang memasok kita selaku konsumen gitu. Jadi sama semua harganya? Sama, jadi kita diratakan sama termasuk yang di pinggir-pinggir jalan karena kita terus terang aja di pinggir jalan jauh lebih
beda. Kadang-kadang nyampe 5.000 kita bisa. Hasil dari pantauan secara umum ada beberapa komoditi yang masih sesuai dengan harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan pemerintah. Namun ada beberapa komoditi juga yang yang ternyata ada mengalami kenaikan. Penjualan untuk daging sapi, ya, daging sapi yang paha atas tadi ada mencapai 140. Namun demikian kami sudah berikan teguran kepada penjual untuk tetap menjual seharga 130.000 sesuai dengan harga acuan penjualan pemerintah. Namun demikian kami nanti akan tetap melakukan penelusuran ke distribusi atau tempat pemotongan untuk memastikan harga tetap stabil selama bulan puasa. Tidak hanya di Cimahi, Jawa Barat, komoditi daging sapi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara juga mengalami kenaikan yang kini mencapai harga Rp180.000 per kilogram. Menurut pedagang daging, kenaikan harga dipicu karena naiknya harga sapi hidup serta mahalnya ongkos angkut dari luar daerah. Tidak hanya daging sapi, berbagai kebutuhan lain seperti cabai, bawang, serta sayuran juga ikut naik. Warga berharap pemerintah segera melakukan upaya penstabilan harga karena dipastikan kebutuhan warga saat puasa hingga Lebaran nanti akan semakin meningkat. Tim Liputan iNews melaporkan.